warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati, NIM 1054211006217. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video simulasi resusitasi pada neonatus. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita lakukan persiapan tim. Yang pertama ada leader berfungsi untuk melakukan resusitasi dan pemasangan VTP atau ventilasi tekanan positif. Kemudian yang kedua yaitu ada pembantu satu yaitu berfungsi sebagai kompresi. Kemudian yang kedua yaitu pembantu dua yaitu berfungsi sebagai mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada handscoon, kemudian ada bola suction. Alat dan bahannya itu ada ABC. Yang pertama airway-nya itu ada bola suction dan tracheostomy. Kemudian breathing-nya ada ambu bag yang dilengkapi dengan sungkup dan oksigennya. Kemudian circulation ada cairan infus dan selangnya. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Kemudian pasang handscoon-nya. Nah, di sini alat dan bahannya juga ada bantalannya, kain bantalan dan dua kain yang dipakai untuk melapisi. Nah, yang pertama yaitu kita ambil dua kain lapisan dengan kain lapisan di bawahnya sebagai bantalannya. Kemudian lapisan ketiga setelah lapisan ketiga kita ambil bayinya, kemudian kita jawab pertanyaan cepat, 3 pertanyaan cepat, apakah dia bernapas, kemudian tidak bernapas, atau menangis, kemudian tonus ototnya berfungsi atau tidak. Kemudian jika ketiga pertanyaan tersebut ya didapatkan ya, maka lakukan pengeringan pada ibunya langsung dan lakukan pemberian ASI secara dini. Namun jika salah satu pertanyaannya terdapat tidak, maka lakukan resusitasi. Kemudian simpan bayinya di atas kain. Pastikan punggung atau bagian atas bayi berada di sejajar dengan bantalan yang di bawahnya. Kemudian setelah itu kita keringkan. Kemudian menyusuri dari atas ke bawah. Setelah itu ambil bola suctionnya, kemudian isap cairan yang ada di bagian mulut dan hidungnya dengan melakukan penekanan, tekan, kemudian masukkan, kemudian tarik, kemudian lepas. Begitu juga di hidungnya dan hidung di sebelahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengeringan. Dari atas ke bawah dengan menyusuri dan keringkan di bagian atasnya juga. Jika di bagian atasnya telah kering,
kita miringkan bayi, kemudian keringkan di bagian bawahnya. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Kemudian lepas kain yang basah. Nah, setelah itu, kemudian setelah itu kita beri rangsangan taktil pada kakinya. Kemudian setelah itu kita bungkus agar si bayi tidak kedinginan, namun tetap memperlihatkan bagian dadanya. Kemudian setelah itu kita evaluasi. Kemudian yang pertama kita evaluasi jalan napasnya dan frekuensi jantungnya. Jika jalan napas dan frekuensi jantungnya dia normal, maka kita lakukan perawatan rutin. Namun jika dia nafasnya sesak atau cepat, kita lakukan pemberian oksigen kanul atau CPAP. Kemudian jika dia tidak bernafas atau menggap, kita pasang VTP-nya, ventilasi tekanan positif, dengan sungkup yang menutupi bagian hidung, mulut, dan dagunya. Kita lakukan selama 30 detik, selama 20 sampai 30 kali dengan cara bompas pas. Nah, kemudian kita periksa frekuensi jantungnya dengan menekan tali pusatnya selama 6 detik. Kemudian kita hitung jika terdapat 7 kali, maka kita kali 10, jadi 7 kali per menit. Kemudian setelah itu jika frekuensi jantungnya di atas 100 kali per menit, maka dia termasuk bugar atau normal, bagus, maka kita lakukan perawatan pasca resusitasi. Kemudian setelah itu jika frekuensi jantungnya di atas 100 kali, di bawah 100 kali per menit, maka kita lakukan SRI IBTA atau Suster ITA. Dengan S-nya yaitu kita perhatikan sungkupnya apakah dia terpasang dengan baik atau tidak, menutupi hidung, mulut, dan dagunya. Kemudian setelah itu R-nya kita perhatikan reposisinya, posisi kepalanya apakah dia sudah baik atau tidak, sejajar dengan batalan yang di bawahnya atau tidak. Kemudian I-nya kita hisap kembali cairan yang ada di mulut dan di hidungnya. Kemudian setelah itu SRI B, buka mulutnya hingga memudahkan jalan nafasnya, dengan buka mulutnya dengan lebar. Kemudian kita beri tekanan, tingkatkan tekanan pada ambubeknya, pada oksigennya. Kemudian setelah itu hanya itu alternatif lainnya yaitu kita lakukan tracheostomi jika ada benda yang menghalangi pada trakeanya. Nah, setelah itu kita periksa kembali frekuensi jantungnya. Jika dia lebih dari 100 kali, di atas 100 kali per menit, maka kita lakukan perawatan pasca resusitasi. Namun jika dia kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan VTP dan lakukan VTP dan kompresi dada. Nah, kompresi dada itu dilakukan oleh pembantu pertama. Kompresi dada bisa dengan 2 cara. Yang pertama yaitu lakukan penekanan, kita tarik garis khayal di bagian dadanya, di batas antara papila mamanya satu dengan yang satunya lagi. Kemudian tentukan titik tengahnya di bagian prosesus hipoidesnya.
kemudian gunakan 2 jari, kemudian berikan tekanan. Selain itu kita bisa lakukan menggunakan 2 jempol dengan tangan yang satunya berada di bawah. Lakukan dengan perbandingan 3:1, yaitu 3 kali kompresi, kemudian 1 kali VTP selama 60 detik. Kemudian setelah itu kita periksa kembali frekuensi jantungnya. Jika dia sudah di atas 100 kali per menit, kita lakukan perawatan pasca resusitasi dengan teknik stable. Nah, teknik stable di sini adalah yang pertama sugar. Kita perhatikan gula darahnya, apakah dia normal atau tidak. Kemudian perhatikan temperatur T-nya, perhatikan temperaturnya. Kita periksa suhunya, dia tidak melebihi 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian perhatikan airway-nya, jalan nafasnya. Jika masih ada lendir yang menghalangi, kita bisa isap kembali menggunakan bola suction-nya. Kemudian SPA B-nya, kemudian B-nya kita perhatikan blood-nya, darahnya. Kita beri tekanan pada ujung jarinya selama 3 detik. Jika warnanya kembali selama 3 detik, maka normal. Kemudian bloodnya, laboratoriumnya kita periksa laboratorium lengkapnya atau bisa juga dengan kultur darah. Kemudian yang terakhir adalah emotional support. Kita berikan support atau dukungan kepada kedua orang tuanya. Kita berikan penjelasan mengenai keadaan atau kondisi bayinya. Nah, itulah tadi video dari saya, resusitasi pada neonatus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.